Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Eh, kita ketemu di mata kuliah bisnis internasional, ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kalian terima. Nah, walaupun ini pertemuan pertama, gitu ya, mungkin eh, sudah tidak perlu lagi ya kita perkenalan karena eh, kalian bukan semester baru lagi gitu ya. Jadi sudah tahu semua, sudah tahu Bu Rini. Nah, baik. eh, Langsung saja. Jadi untuk mata kuliah ini Bu Rini izin share screen ya. Jadi di perkenalan hari ini ya, pertemuan pertama, nanti kita eh, belum membahas materi ya, tapi seperti semester-semester sebelumnya, jadi di awal ini kita bahas dulu kontrak kuliah minimal itu, kemudian nanti eh, RPS ya, terus nanti lanjut ke introduction untuk mata kuliah ini gitu ya. Oke, baik, Bu Rini izin share eh, kontrak kuliah ya untuk mata kuliah bisnis internasional. Nah, oke, baik. Eh, ya, nah, jadi oke, ini mata kuliah eh, bisnis internasional ya. Jadi nanti kontrak kuliah ini bisa saya share ya, dari bisa dapatkan filenya. Mungkin nanti juga di e-learning juga kita share. Jadi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom bisa membaca atau mempelajari ya eh, kontrak kuliah yang ada itu dari e-learning ya. Nah, begitu juga mungkin nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya, harapannya semua bisa ikut Zoom. Tapi kalau misalnya tidak bisa, nah itu bisa melalui e-learning dengan menyimak record dari Zoom perkuliahan setiap tatap muka gitu ya. Nah, baik. Untuk mata kuliah ini, jadi sebentar, ya. Nah, yang pertama tentu saja identitas mata kuliah ya. Jadi nanti mata kuliah ini sesuai dengan namanya itu bisnis internasional ya. Jadi nanti di kontrak kuliah ini isinya itu ada deskripsi mata kuliah, ada manfaat, ada tujuan, kemudian organisasi materi gitu ya. Organisasi materi itu biasa juga disebut dengan aktivitas instruksional gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih metode atau cara mempelajari mata kuliah ini sehingga eh, tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini bisa tercapai. Ya, jadi bagaimana kalian bisa memahami materi-materi yang ada dalam perkuliahan ini. Nah, kemudian nanti strategi perkuliahan, kemudian ada referensi, ya referensi tentu saja ada buku ya, buku penunjang maupun buku utama ya. Terus kemudian ada tugas-tugas dan berikutnya adalah tentang penilaian ya. Nah, langsung saja. Oke, nah deskripsi mata kuliah. Nah, jadi eh, sesuai dengan namanya, maka mata kuliah ini bisnis internasional kan ya. Nah, jadi sudah harus membedakan gitu ya. Berdasarkan namanya itu sudah berbeda ya dari bisnis dalam negeri atau domestik
gitu ya. Jadi namanya saja bisnis internasional, maka mata kuliah ini tentu saja melibatkan dua negara. Ya, jadi tidak hanya dua perusahaan dalam satu negara, tapi dua perusahaan di beda negara. Nah, di dalam mata kuliah ini nanti dibahas tentang beberapa teori-teori perdagangan internasional. Ya, jadi teori-teori yang digunakan, ya, yang perkembangannya juga, gitu ya, karena teori itu kan selalu berkembang, gitu ya, ilmu dari ilmu-ilmu yang ada. Nah, terus kemudian tentang lingkungan bisnis internasional. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan pengantar bisnis, nah lingkungan bisnis itu juga membahas hal yang sama. Nah, tetapi tentu saja bedanya di sini adalah kembali ke apa namanya skala bisnisnya, ya, bahwa ini adalah bisnis internasional. Maka lingkungan bisnisnya yang dibahas nanti itu adalah yang terkait dengan budaya kedua negara, sosial politiknya, gitu ya. Artinya pasti berbeda, ya. Jadi mitra kita berbisnis dengan luar negeri, ya, perusahaan dari luar negeri itu pasti berbeda. Nah, terus kemudian bentuk-bentuk bisnis internasional, ya. Terus kemudian siapa saja sih yang terlibat di dalam bisnis internasional itu, gitu. Nah, dalam hari ini disebut aktor, ya. Artinya siapa sih yang boleh, siapa yang enggak, gitu ya. Nah, jadi eh, tidak artinya tidak semua perusahaan, gitu ya. Tidak semua perusahaan itu bisa melaksanakan atau melakukan bisnis internasional. Jadi hanya perusahaan-perusahaan tertentu, perusahaan yang seperti apa? Nah, itu yang skalanya sudah apa? Multinasional. Jadi yang sudah mengglobal, gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan domestik itu bisa melakukan bisnis internasional jika sudah memenuhi kriteria sebagai perusahaan multinasional. Nah, hal ini juga erat kaitannya ya dengan perkembangan bisnis yang apa namanya sekarang kan sudah globalisasi, ya. Jadi arus globalisasi ekonomi itu kan deras, gitu ya. Cepat sekali perkembangan-perkembangan baik dari sisi apa namanya teknologi, ya, apa namanya, terus kemudian kondisi-kondisi ekonomi, ya, perekonomian antar negara ini fluktuatif, gitu ya. Nah, itu yang akan dibahas nanti. Nah, kenapa sih mata kuliah ini jadi penting, gitu ya? Kenapa harus diberikan kepada mahasiswa, ya? Nah, karena dengan mendapatkan mata kuliah ini, nanti mahasiswa itu bisa memahami, gitu ya. Harapannya adalah bisa memahami berbagai fenomena, ya, berbagai fenomena terkini terkait dengan bisnis internasional. Jadi perkembangan-perkembangan globalisasi yang berpengaruh terhadap bisnis, ya. Nah, oke, baik. Berikutnya adalah manfaat mata kuliah. Nah, tadi sedikit disinggung sudah, ya. Jadi apa namanya memahami fenomena. Nah, manfaat secara detailnya bisa dibaca di sini. Jadi yang pertama adalah mampu menganalisa lingkungan ekonomi, sosial, budaya, politik, ya, semua, ya, bahkan hukum, gitu ya, yang mempengaruhi bisnis internasional. Nah, kalau misalnya nanti Anda di sini akan dikenalkan beberapa misalnya sistem ekonomi di berbagai negara. Nah, misalnya gitu. Karena beda-beda, ya, ada yang menganut sistem ekonomi sosialis, ada yang kapitalis, macam-macam, ya. Terus kemudian misalnya budayanya, ya, budaya barat dengan budaya timur itu berbeda. Nah, ini sudah pasti berpengaruh terhadap lingkungan terhadap pengelolaan bisnis. Nah, kemudian mampu memahami kekuatan dalam persaingan, ya, kerjasama ekonomi regional.
ya kan? Nanti mahasiswa harapannya bisa menjelaskan terkait dengan apa namanya, seperti apa sih model gitu ya, model persaingan, terus kemudian tidak hanya persaingan tapi juga ada kerjasama ya. Jadi eh, ya memang hidup bertetangga ya, itu kita dengan negara lain itu ya selain bersaing juga harus menjalin kerja sama. Nah, kemudian mata kuliah ini juga akan bermanfaat untuk menjelaskan pemasaran internasional ya, bagaimana model-model pemasaran internasional, distribusinya seperti apa gitu ya. Terus kemudian keuangan internasional. Nah, tentu saja berbeda kan ya. Jadi kalau apa namanya mengelola bisnis dalam apa namanya dengan domestik ya, di lingkungan domestik ya, kita tidak perlu misalnya menggunakan uang ya gitu ya, menggunakan uang dolar ya atau apa. Nah, di sini keuangan internasional itu juga nanti akan dibahas tentang itu ya. Jadi mengelola bisnis internasional tentu saja harus menggunakan ya alat pembayaran yang berlaku di semua negara, misalnya gitu. Minimal seperti itu kan ya. Jadi kalau ada ringgit, ada baht, ada yen. Nah, tapi yang berlaku untuk semua apa? Nah, misalnya US dollar ya. Jadi itu nanti yang digunakan. Nah, bagaimana distribusinya misalnya cara pembayarannya ya tentu saja misalnya via transfer minimal ya. Kita tidak mungkin membayar supplier kita atau apa yang di luar negeri itu dengan kita harus datang ke sana, enggak ya. Jadi mekanisme-mekanisme itu yang akan dibahas. Nah, kemudian MSDM internasional. Nah, ini lebih apa namanya membahas tentang ketenaga kerjaan tetapi dalam skala internasional ya. Jadi bagaimana sih prosedur mekanisme ketika kita harus merekrut ya karyawan dari luar negeri. Nah, sebaliknya bagaimana ketika karyawan kita dikirim keluar gitu ya ke perusahaan mitra kita. Nah, apa yang harus disiapkan? Apa kewajiban mereka? Nah, ini semua dibahas. Nah, kemudian eh, mahasiswa juga akan mampu menjelaskan tentang nah manajemen operasi internasional ya. Jadi keseluruhan distribusi ya. Jadi nanti misalnya ada yang sekarang apa sedang tren misalnya tentang supply chain gitu ya. Jadi sebetulnya si supply chain itu sudah ada ya dari dulu ya sudah ada gitu. Nah, sekarang lebih lebih banyak dibahas karena berkaitan dengan apa namanya sustainability dari bisnis tersebut ya. Jadi keberlanjutannya ya. Karena kalau supply chain-nya nggak lancar ya distribusi apa namanya mulai dari hulu ke hilir ya itu tidak lancar maka keberlanjutan bisnis ini akan terpengaruh. Nah, itu semua akan eh, menjadi nilai lebih untuk mata kuliah ini ya. Nah, terus juga mahasiswa nanti akan mampu memahami kekuatan keuangan distribusi tenaga kerja ya, yang terkait dengan itu tadi ya. Oke. Nah, banyak kan jadi manfaatnya seperti itu. Terus kemudian, nah, kalau tujuan secara umum itu jadi nanti em, kalau sudah dapat mata kuliah ini gitu ya, mahasiswa itu akan mampu ya misalnya memahami seluk-beluk bisnis internasional ya, baik secara teori maupun prakteknya gitu ya. Karena harapannya Anda nanti kan jadi manajer minimal ya. Nah, jangan hanya jadi apa namanya jadi karyawan biasa misalnya ya, harus semua bisa jadi manajer atau kalau nggak gitu jadi wirausahawan. Nah, apalagi jadi wirausahawan atau entrepreneur ya, pasti harus punya apa visi ke depan ya. Harus bisa bagaimana sih supaya perusahaan saya ini mengglobal. Nah, misalnya kan gitu. Nah, jadi ilmu ini nanti akan bermanfaat.
Nah, berikutnya, nah ini yang dimaksud dengan apa namanya organisasi materi ya tadi di awal. Nah, jadi ini itu gambaran singkatnya gitu ya. Bagaimana sih materi-materi dalam bisnis internasional itu nanti bisa saya pelajari, bisa saya serap gitu ya. Nah, itu berangkatnya dari sini ya. Jadi tentu saja mahasiswa harus melakukan studi ya, harus mempelajari semua materinya gitu ya. Nah, kalau sudah itu yang pertama memahami teori-teori bisnis internasional. Kalau sudah tahu teorinya gitu ya. Nah, nanti bisa menyusun strategi bisnis. Nah, kalau sudah bisa menyusun strategi bisnis, otomatis ini akan eh, apa namanya membentuk pola bagaimana kita bisa memahami lingkungan bisnis internasional, terus bentuk-bentuk bisnisnya seperti apa dan juga persaingannya. Nah, ini adalah apa namanya apa ya topik inti ya, gambaran inti dari mata kuliah ini. Nah, oke, baik. Nah, berikutnya adalah strategi perkuliahan. Nah, strategi perkuliahan apa namanya? Kalau sekarang sudah semester ini nanti bisa Anda pelajari ya, tapi untuk semester ini itu kita diharapkan bisa hybrid kan ya. Jadi hybrid learning artinya bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan dengan cara misalnya tidak hanya luring ya, tapi juga kombinasi antara luring dengan daring. Nah, eh, kita akan kondisikan nanti ya, nah lewat Zoom pastinya ya. Jadi eh, semua yang tidak bisa mengikuti, bukan semua ya, artinya mahasiswa yang tidak bisa mengikuti tatap muka di kelas ya, kuliah luring itu nanti bisa menyimak video atau record dari Zoom setiap kali tatap muka ya. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan di awal, jadi nanti kita akan upload di e-learning ya, Anda bisa mempelajari dari situ. Nah, tentu saja yang masuk dalam strategi perkuliahan itu ya nanti pasti ada sesi tanya jawab misalnya ya. Jadi kita banyak diskusi. Saya mungkin akan 25% menjelaskan misalnya atau nanti kita sepakati aja kalau di sini 75% itu penjelasan materi ya, eh, baik itu nanti pada saat luring maupun di Zoom dan yang sisanya itu untuk diskusi ya. Nah, ini bisa kita sepakati sesuai dengan kondisi ya. Bisa jadi full misalnya hari itu kita ini kan untuk diskusi. Nah, atau misalnya nanti pembahasan tugas-tugas yang sudah diberikan misalnya ya. Nanti kita sepakati bersama. Nah, adapun tugas-tugas itu eh, pasti ada ya. Jadi mata kuliah apapun itu pasti ada tugasnya. Nah, jadi kalian juga sudah bukan semester baru lagi, jadi sudah tahu apa ritme gitu ya, ritme perkuliahan itu seperti apa sih gitu. Tidak hanya apa namanya perkuliahan, tapi juga ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, diselesaikan. Nah, ini nanti secara detail kalian bisa baca. Nah, tugas-tugas itu juga pasti akan diupload di e-learning ya. Nanti sebelum biasanya akan saya berikan mungkin sebelum deadline itu sudah diupload di e-learning. Nanti Anda tinggal mengupload di situ. Nah, khusus nanti untuk upload tugas, perhatikan misalnya apa yang diminta gitu ya. Misalnya karena seringkali mahasiswa itu eh, ketika sudah diminta di e-learning bahwa ketentuannya adalah
online teks misalnya gitu ya. Nah, ketika online teks itu kalian harus mengerjakannya itu secara langsung di e-learning gitu ya, bukan mengupload file. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi ini harus diperhatikan ya. Karena apa? Bu Rini misalnya kalau diminta ya, kalau diminta online text terus kalian submit file ya atau mengupload tugas bisa jadi tidak apa namanya? Tidak diperhitungkan gitu ya. Nah, tergantung mungkin nanti ya misalnya izin dulu atau gimana karena sesuatu hal itu pun yang mungkin tidak bisa yang masih bisa ditoleransi ya. Itu terus kemudian apa namanya tugas termasuk submit tugas kalau misalnya itu harus submit ya di e-learning. Nah, perhatikan deadline-nya ya. Itu juga Bu Rini nggak mau ada yang terlambat-terlambat ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya terlambat submit tidak akan diperhitungkan ya. Itu. Nah, apa namanya? Maka nah, gimana caranya Bu supaya nggak terlambat-terlambat? Ya, kalian harus aktif untuk apa mana memantau ya, ngecek ya e-learningnya. Ya, bisa jadi sekarang kuliah langsung diupload tugasnya, bisa jadi baru nanti, baru besok gitu ya. Jadi kalian harus update terus ya. Oke. Nah, berikutnya adalah format tugas. Nah, format tugas nanti ini juga bisa tugas individu, bisa tugas kelompok, ya. Nah, nanti kita sepakati bersama sambil jalan gitu ya. Kalau misalnya tugas individu itu kan jelas ya, masing-masing orang misalnya harus submit ya dari akunnya masing-masing. Nah, bagaimana tugas kelompok? Nah, apakah bisa salah satu yang submit atau semua harus submit karena semua punya akun di e-learning masing-masing kan ya. Nah, jadi itu nanti monggo saja kita bisa sepakati nanti ya. Ini nanti bisa Anda pelajari. Nah, terus kemudian nah apa namanya? Metode dalam penyelesaian tugas. Nah, Bu Rini di sini kan ini ya apa namanya bisa tugas itu kan tergantung kalau di sini membuat ringkasan materi, nah itu monggo nanti pasti ya sesuai ketentuan. Terus nanti kalau misalnya review jurnal, nah itu Bu Rini minta itu jurnalnya itu jurnal internasional ya. Nanti Bu Rini akan apa ya mengajarkan bagaimana caranya mencari jurnal internasional. Kita sudah harus mulai itu ya. Karena semakin Anda banyak mempelajari jurnal internasional akan memudahkan Anda nanti ketika apa namanya ya untuk menyelesaikan skripsi dan sebagainya atau eh, ya karena memang sudah waktunya gitu ya. Jurnal minimal kalau misalnya jurnal nasional itu misalnya ada ketentuan misalnya saya akan sebutkan misalnya Sinta 2 misalnya ya Sinta 1 Sinta 2 ya jadi eh, saya nggak mau jurnal yang asal ya jadi kalian nanti bisa konsultasikan misalnya udah dapat jurnal ini kayaknya memenuhi kriteria atau tidak monggo ya bisa dikonsultasikan. Nah, itu terus kemudian nah ini jadi jadwal ini masih eh, apa namanya apa tanggalnya belum saya cantumkan ya. Jadi awal perkuliahan kan Oktober ya. Nanti apa namanya karena ini tadi mendesak ya gitu ya. Jadi monggo nanti sesuai jadwal eh, terkait dengan jadwal ini ya perlu saya sampaikan bahwa Bu Rini bukan tipe dosen yang suka mengganti jam
ya. Jadi saya tidak suka mengganti jam. Saya akan meminimalisir untuk mengganti jam. Nah, jadi jika tidak ada sesuatu hal yang benar-benar saya tidak bisa, maka saya akan mengajar di hari itu, ya, sesuai jadwal. Nah, terkait dengan itu apa namanya nanti kemudahan, ya. Nah, kalau misalnya karena sesuatu hal yang benar-benar tidak bisa ditinggal, nah saya harus apa namanya saya harus mengganti jam gitu ya. Nah, nanti saya akan konfirmasi, ya, terus kita bisa pakai Zoom kan ya. Jadi sewaktu-waktu bisa dan sesegera mungkin ya. Jadi kalau mengganti jam itu harapannya adalah dalam minggu yang sama ya. Tidak ini, dan ini ketua kelas ya, tolong nanti diperhatikan. Jadi kalau misalnya eh, Bu Rini tidak bisa memberikan materi hari itu, maka segera nanti dicarikan waktu mengganti, ya, terus konfirmasi ya pada minggu itu juga gitu ya. Nah, oke, baik. Ini per materi ya sudah ada di dalam jadwal ini. Nanti tanggalnya menyesuaikan ya jadwal yang sudah ada, yang sudah kalian dapat dari fakultas ya. Terus terus sampai kemudian UAS ya. Jadi ada oh ya, UTS itu di minggu ke-8 insya Allah, atau kalau enggak minggu ke-9 ya gitu ya. Ini di setting untuk minggu ke-8 sih ya UTS, tapi nanti kita lihat perkembangan ya. Dan berikutnya UAS seperti biasa ya. Nah, UTS dan UAS itu daring atau luring, saya menyesuaikan dengan eh, ketentuan di prodi atau fakultas ya. Terus, nah, buku bacaan ya, buku bacaan. Oke, buku bacaan jadi ada artinya gini. Jadi Bu Rini tidak mewajibkan kalian untuk membeli buku ya. Tapi minimal kalian bisa ya membaca buku ini, tidak harus semua, satu di antara ini boleh ya. Jadi apa namanya? Ini semua sudah apa insya Allah sudah ada eh, yang dalam bahasa Indonesia, atau kalau kalian misalnya kesulitan bisa ini apa ya pinjem pinjem Burini ya boleh. Terus pinjem di perpus barangkali ada ya, barangkali ada. Nah, kalau semester kemarin yang lalu ya 2 semester yang lalu itu sepertinya sih di perpus belum ada ya, tapi dicoba nanti dilihat di perpus kampus ya Unim apakah sudah ada. Eh, sebentar. Nah, jadi bukunya seperti ini ya. Ini untuk yang kedua ini. Jadi Bal, Donald dan kawan-kawan ya, bisnis internasional ya. eh, Tahun 2011 ya. Jadi ini ada dua buku ya, ada dua buku, buku satu dan buku dua ya. Jadi eh, tugas-tugas misalnya kuis-kuis itu akan banyak saya ambilkan dari buku ini ya. Oke, baik. Seperti itu. Nah, terus berikutnya apa kriteria penilaian ya. Nah, kalau kriteria penilaian ini seperti keaktifan itu absen ya, absen sudah tidak jadi item penilaian ya. Mohon maaf ini belum di update ini ya. Nah, jadi apa secara umum itu adalah dari tugas UTS UAS ya, tapi tentu saja tetap
keaktifan menjadi pertimbangan. Ya, itu saja dari saya. Nah, oke, untuk penjelasan kontrak kuliah seperti itu. Nah, monggo nanti disepakati. Saya harap sih kita sepakat ya. Jadi mudah-mudahan perkuliahan selama minimal 14 kali tatap muka nanti lancar ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya ya. Eh, Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.